Terlalu sering mengatakan kata jangan atau tidak boleh pada anak itu dalam jangka panjang akan membuat anak tumbuh dengan tidak percaya diri, minder, bahkan bisa mengurangi atau membelenggu kreativitasnya. Karena kata jangan atau tidak boleh yang diucapkan terlalu sering pada anak itu akan membatasi ruang gerak anak, eksplorasinya jadi terbatas. Demikian juga kalau kata jangan itu diucapkan terlalu sering, itu bisa menyebabkan anak kebal, jadi malah akan membangkang. Misalnya kita kan terlalu sering mengatakan pada anak kita, kakak jangan main HP terus, jangan naik pohon, jangan gambarin dinding aja. Bahkan kadang-kadang kita memarahinya. Demikian tumbuh ketidakpercayaan pada anak. Dan anak jadi minder karena apapun salah. Kreativitasnya menjadi akan terbatas. Tetapi benar, kita harus mengatakan kata jangan pada anak itu pada momen-momen yang memang diperlukan. Misalnya, jikalau anak melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan hal-hal yang genting. Misalnya tangannya mendekat ke api, itu kita boleh langsung mengatakannya jangan. Begitu. Atau di kejauhan kita lihat anak kita tiba-tiba mau naik pohon yang kira-kira potensi akan jatuh. Ya kita harus ngejar, lari, dan bilang jangan. Alternatif supaya kita bisa mengontrol anak, fungsi kontrol kita itu masih bagus pada anak dengan mengganti kata jangan. Misalnya anak sedang menggambar tembok, kita bisa mengatakan dengan kata yang lain. Kak, kamu pintar melukis ya kak? Tetapi kasihan ayah nanti harus beli cat yang mahal. Karena untuk nutupin lukisan ini kalau ada tamu datang atau Mbah Kakung datang nanti jadi kelihatan kotor. Jadi lebih baik uangnya untuk beli buku gambar sama krayon. Nanti kakak dibeliin buku gambar sama krayon. Kakak bisa gambar lebih banyak lagi. Lalu cara kedua, buat diskusi dengan anak. Kita itu melarang atau mengontrol supaya anak kita tumbuh dengan baik itu, kalau melulu dengan menggunakan kata jangan, itu akan membatasi kekreativitasan. Tapi kita harus mengemukakan, misalnya tangan anak menyentuh api, mau menyentuh api, ya kita mengatakan bahwa kalau kena api, tangan terbakar, nanti kakak bisa masuk rumah sakit. Begitu. Jadi ada alasan yang rasional yang harus kita kemukakan. Dan sebaiknya, jikalau memang kita akan memberikan ruang kendali pada anak yang tepat dan benar, sebaiknya membuat kesepakatan dengan anak kita. Misalnya, kita tidak melulu mengatakan, jangan main HP, nanti matanya bisa rusak. Begitu. Nanti matanya bisa buta. Begitu. Itu berlebihan. Berlebihan itu membuat anak tidak percaya pada kita. Jadi, buat diskusi dan kesepakatan. Misalnya, kakak boleh main HP, tetapi dibatasin 2 jam aja ya kak ya. Atau diselingin baca buku, nanti matanya lelah dan matanya bisa sakit. Kalau matanya sakit, harus ke dokter. Sedangkan kan kalau bisa kakak nggak ke dokter kan. Misalnya begitu. Atau misalnya dibatasin, kalau mau ujian kakak nggak boleh pegang HP dulu. Ketika udah selesai ujian, boleh kakak main HP lagi. Tetapi orang tua wajib memberi contoh. Jadi ketika melarang anaknya main HP, membatasi anaknya main HP, harusnya orang tua juga membatasi dirinya main HP di depan anak-anaknya. Jangan kita melarang anak kita, tapi kita main HP di depannya. Itu menimbulkan rasa iri dan ketidakpercayaan. Dan yang paling sering sekarang orang tua sering berkata no, 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 no. Sebaiknya berikan alasan kenapa kita bicara no. Why? Alasannya apa? Jadi buat anak punya pemikiran yang lebih luas supaya nanti tumbuh kembangnya menjadi baik.